untuk dia. Ya, nah sebelum kita memulai beberapa menit ke depan, saya mau mengetes dulu. Seperti biasa, otak kita masih ada di kepala atau sudah turun ke mata alias tunduk. Ya, nah kita coba tes dulu. Ini anti mainstream. Ya, manusia harus diciptakan anti mainstream. Jangan kalau misalnya nyebutin merah, yang keinget hanya lampu merah. Merah yang keinget cabai. Ya, merah yang keinget bendera merah putih. Merah itu jangan ngedumel, ya, jangan kesel misalnya tuh kan merah lagi. Jadi setiap kali ngelihat warna merah ngomong saya sukses. Kalau ada ibu-ibu pakai baju warna merah langsung tangannya ke atas, saya sukses. Ngobrol sama temen lipstiknya warna merah, saya sukses. Ya, jadi gitu. Jadi mau untuk meraih kesuksesan itu bisa beri patokan itu dari warna, ya. Contoh yang kedua, kalau kuning itu kaya raya. Tangannya gini nih, kayak ngitung duit nih. Ya, kalau misalnya merah, saya sukses. Kuning kaya raya. Aduh, ya. Kenapa logo-logo makanan, logo-logo ada partai warnanya kuning karena itu menunjukkan kekayaan. Jadi kalau ada logo makanan yang sangat terkenal ya, yang W terbalik, itu kenapa warnanya kuning? Karena menunjukkan sesuatu yang berlimpah-limpah. Nah, makanya orang yang auranya warna kuning itu biasanya energinya itu berlimpah-limpah ya. Jadi jangan lupa, kalau misalnya kuning berarti kaya raya. Merah saya sukses. Putih masuk surga. Masya Allah ya, ingat-ingat ya. Biru, saya sehat. Ya, kalau biru saya sehat. Bayangkan kita sehat. Dan hijau, saya bahagia. Tangannya di sini. Ya, kita siap-siap lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Merah, saya sukses. Hijau, saya bahagia. Biru, saya sehat. Saya sehat. Terus kuning, saya kaya raya. Bismillah, dah kita simpen dulu ya untuk jadi kalau misalnya sekarang melihat ada yang warna kuning, ada yang pakai topi warna kuning, segeralah otak merespon dengan kata saya kaya raya. Ya, betul. Ibu, bapak, sahabatku yang berbahagia lagi lari pagi ya. Nah, di pinggirnya ada sungai, ada yang lewat warna kuning. Bilang aja, udah nggak usah dipikirin, ya, nggak usah geluh, gitu nggak usah. Ya sekarang mah udah anti mainstream, apa-apa tuh jangan ke fokus ke yang itu. Ibu kalau ngelihat tuh warna hijau, nah warna hijau apa? Saya bahagia. Sok aja ngelihat lampu warna hijau nyala, bahagia. Kecuali lagi WA ya, lagi WA-an gitu ya. Nah lagi bales chat, tiba-tiba warna hijau, itu nggak bahagia. Tapi sekarang kita mulai seperti itu ya. Sekarang kita siapkan lagi yang berikutnya ya. Kalau saya bilang anti mainstream misalnya cabai rawit rasanya apa? Pasti banyak yang bilang pedas ya. Alhamdulillah ikut menyimak ya Teh Nur. Jadi kalau misalnya cabai rawit rasanya apa? Pasti semua orang ngomongnya adalah pedas. Ya, tapi kalau sekarang cabai rawit rasanya apa? Menggairahkan. Waduh. Ya, atau cabai rawit rasanya apa? Memukau. Nah, itu anti mainstream itu. Ke otak itu ada semacam imun booster terhadap otak kita. Kita tidak lagi mainstream terhadap sesuatu hal, ya. Nah, sekarang kita coba tes ya, dijawab dengan anti mainstream, ya. Siap. 2 kali 2. 4. Bebas aja. Jangan 2 kali 2, 4. Nah, jangan itu, ya. Kalau misalnya sekarang saya tambahin lagi. Kalau marah matanya ini yang melotot. Emang di mana-mana marah sama matanya melotot. Marah matanya kedip-kedip. Nah, itu yang anti mainstreamnya. Jadi kalau misalnya ketika marah matanya lihat kiri kanan. Ya, oke, ulang lagi. Kalau jatuh kepleset dari mulut keluar suara apa? Aduh. Biasa. Itu
Coba biasa cari yang biasa. Kalau jatuh kepleset keluar suara dari mulut apa? Alhamdulillah. Siapa? Ada yang ngasih alhamdulillah gitu ya. Misalnya wow gitu loh. Doraemon. Doraemon makanan kesukaannya apa? Nasi goreng. Doraemon biasa. Doraemon makanan kesukaannya apa? Cuanki. Nah itu baru luar biasa. Ya. Somai. Ya, gitu. Sekarang saya minta ya sebutkan 3 nama buah. Sebutkan 3 nama buah. Buah hati. Buah tangan. Paling ini deh, paling greget. Kalau sebutkan 3 nama buah, apel, anggur, jeruk, juga di pasar banyak jualan begitu. Sirsak, alpukat bisa disebut, lengkeng bisa disebut, ya, kesemek kagak disebut. Apalagi mengkudu itu buah itu apa? Ajarkan anak-anak itu jangan buah-buahan, ngajarin tuh ini buah apel, ini buah jeruk, ini buah pisang dari zaman dulu sampai sekarang itu nama buah-buahan itu terus yang disebut. Kasihan yang namanya kesemek, kasihan yang namanya kedondong, kasihan yang namanya salam. Ya, mulai sekarang ya, jadi tolong sebutkan nama buah-buahan yang anti mainstream ya. Sekarang saya mau sebutkan sama-sama ya. Kalau saya bilang 1, 2, 3 apa, bukan kayak Karno ya, bukan jadi apa prok. Misalnya 1, 2, 3 nama kota, langsung sebut. Kita mulai ya. 1, 2, 3 nama gunung. Yang bilang Keluh, kalau ada yang bilang Komo, Tangkuban Perahu, besoknya Gunung Jati, Gunung Sari, Gunung Semeru, Gunung kecil kan? Ada ikutan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah akan mengajak bunda dan ayah untuk nepuk 1 kali. Prok. Pegang hidung. Hidung ping. Siap. Mulai. 1. Tangan kiri megang hidung, tangan kanan megang kuping. Mulai. Kalau 2 berarti nepuknya 2 kali. 2. Tangan kanan megang hidung, tangan kiri megang kuping. Siap ya. Kita mulai nih. Ini untuk menyelesaikan konflik pikun. Ya. Nah, jangan sampai ini dianggap sepele nih. Siap. 1. 2. Up. Nah, kenapa itu ada yang 2 terus nyari-nyari hidungnya di mana? Ini tangan dua-duanya ke sini. Ya. Ayo, ulang lagi. 1. 2. Merah. Ya, sukses. Ayo, merah apa? Saya sukses. Saya sukses. Saya sukses. Bahkan apa yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sehat, saya sukses, masuk surga, Allahu Akbar ya. Sekarang mulai. Ayo Kang Ade, assalamualaikum Kang Ade, Damang. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Mangga. Kita lanjut ya. Kenal Kasadayana. Ya, nuju di kamar ya. Kita langsung mulai untuk yang pertama. Ini ya Bu, ini perhatikan baik-baik. Ibu mungkin ada yang baru menikah, ada yang sudah 5 tahun tapi tidak mengenal pasangannya. Mulai sekarang ibu harus tahu suami ibu, istri ibu, anak ibu itu tipikal internal atau eksternal.
Tipikal internal itu tolak ukurnya diri sendiri. Bisa dibilang egois. Contoh, ya, orang internal tidak pernah bertanya tentang penampilannya. Dia selalu merasa percaya diri dengan dirinya. Dia selalu percaya diri dengan riasannya. Dia selalu percaya diri dengan pilihannya. Jadi, kalau ibu misalnya ngoreksi suaminya yang pakai dasi tidak cocok, papa, dasinya kayaknya nggak cocok deh warna itu, bagusan warna merah. Biarin aja mah, ini aja nggak apa-apa. Kalau suami ibu ngomong begitu, berarti tipikal suami ibu adalah internal person. Artinya tolak ukurnya diri sendiri, bukan dari Anda, bukan dari orang lain. Ya, kalaupun misalnya bertanya, contoh, ibu tanya ke suami, Pak, jilbab mama bagus nggak? Kayaknya kurang bagus mah, misalnya gitu ya. Pasti kalau orang internal, si mama pasti ngambek. Cek saha, bagus ya mah. Papa Weno tidak mengerti yang namanya perjilbaban. Kenapa mesti nanya? Ya, Aning nanya, tapi marah. Nah ini orang internal nih. Ini agak lucu orang internal itu. Kadang-kadang suka nanya, tapi pada saat sudah dijawab, suka ngambek. Sok atau ngacung, nu suka begitu teh saha. Aku. Ya, saya kadang-kadang suka begitu. Itu termasuk tipikal internal. Ya, atau misalnya orang yang internal, ya, orang internal itu, contoh, saya tanya dulu, dokter itu internal atau eksternal? Sok. Dokter itu internal atau eksternal? Nanti dijawab. Internal. Nah, ada internal, ada eksternal. Saya tanya lagi, ya, terapis, misalnya terapis untuk memijat, ya, terapis yang memijat misalnya, itu harus dicari orang internal atau eksternal. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Ya, pertanyaan yang ketiga. Asisten rumah tangga, baiknya internal atau eksternal? Eksternal. Nah, Eksternal. sekarang kita jawab dulu. Untuk orang eksternal, tolak ukurnya dari orang lain. Contoh, misalnya, ya, contoh misalnya gini. Dia pakai baju seperti ini, atau dia beli sesuatu, dia akan tanya ke temannya, Mbak, ini bagus nggak untuk mertua saya? Kayaknya harus diganti deh, warnanya yang warna biru. Oh gitu ya? Ya udah, saya ganti deh. Nah, kalau orang seperti ini, artinya orang ini atau kita, ini eksternal. Tolak ukurnya dari orang lain. Ya, ada yang seperti itu di sini? Kalau ada yang seperti itu, disebutnya adalah orang ini orang eksternal. Nah, orang eksternal itu tolak ukurnya dari orang lain. Ya, jadi kalau saya bilang, kalau orang eksternal mah gampang diatur-atur. Nah, kita kembali lagi, asisten rumah tangga bagusnya adalah betul eksternal. Karena kalau asisten rumah tangga internal, ibu bilang gini, Bi, misalnya ya, kayak zaman dulu ya, Bibi ya, Bi, tolong bikinkan sambel, cabenya 4 aja ya, gak usah banyak-banyak. Gak enak kalau 4, Nyonya, enakan 8, kalau 8 tuh pedesnya kerasa. Nah ini nih, berantem jadinya nanti, ya. Kalau asisten rumah tangga, tipikalnya internal, tolak ukurnya diri sendiri, maka terjadi berantem. Karena apa? Tidak akan nyambung dengan orang lain. Gitu. Udah paham ya? Anak kita internal atau eksternal? Kira-kira. Nah, kalau misalnya ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, sekarang kita lihat gini. Gimana ya caranya supaya orang internal mau mengikuti nasihat kita? Ya, ini pertanyaan nih. Kadang-kadang gini, Eta masih Bapak Eta ya, Bapak ini kayaknya tuh susah banget kalau dinasehatin, kalau dikasih tahu ada cara yang tepat. Gini, Pak Budi, Bapak alhamdulillah ya sudah mencapai achievement, tapi sebaiknya Bapak lebih kooperatif dengan teman-teman Bapak
agar perusahaan ini lebih berkembang. Oke, tujuannya adalah itu, supaya Bapak ini lebih kooperatif agar perusahaan ini lebih berkembang. Orang internal akan ngomong begini, emang saya nggak kooperatif di mana? Apa urusannya dengan kooperatif? Saya sudah kooperatif kok sama orang lain. Kenapa Anda bilang seperti itu? Nah, Anda akan terjebak dengan ucapan Anda bila ngomong dengan orang yang internal. Baiknya, yang tadi, gini ya, yang tadi itu, Anda bilang seperti itu. Bapak sebaiknya lebih kooperatif agar perusahaan ini lebih berkembang. Tapi, gimana baiknya Bapak? Saya paham sekali Bapak lebih memahami, Bapak lebih ahli dalam bidang ini. Nah, kalau seperti itu, dikasih kata kunci seperti itu, orang ini tidak akan komplain terhadap Anda. Tapi dia akan berpikir, apa iya ya saya kurang kooperatif? Oke deh kalau gitu, saya akan coba. Bagus. Sekarang Anda jelaskan ke anak. Anak belajarnya sulit sekali. Ya, sulit sekali. Kamu belajar yang benar, kamu belajar yang ini. Kok sulit banget ternyata anak ini, ibu sudah bilangnya seperti ini. Lihat tuh, teman kamu belajarnya rajin, makanya nilainya bagus. Nggak mempan, karena dia internal. Nah, belajarnya jam 7.30 habis sholat isya, supaya ilmunya masih nempel di kepala. Ya, tapi gimana baiknya kamu? Kamu mau belajar jam berapa, tapi kamu yang menentukan sendiri. Karena kecerdasan kamu adalah milik kamu. Nah, nanti kalau udah ngomong gitu orang tuanya, si anak ini akan berpikir, oh mama saya nyuruh saya belajar jam 7.30. Nah, ini terjadinya berantem, cekcok itu gara-gara hal-hal yang sepele. Ya, kuning kaya raya. Alhamdulillah, konsentrasi. Putih Masuk surga. masuk surga. Insya Allah ya. Jadi maaf ya Bu ya. Maaf ya Bu, kalau Ibu melihat mukena warna putih, bilang, Masya Allah, masuk surga ya Allah. Lihat lagi tembok di rumah teman warna putih, masuk surga. Pulang malam jam 10:30 malam, tiba-tiba ada yang loncat-loncat warna putih ya. Itu bilang aja, masuk surga, masuk surga, masuk surga. Masya Allah, gitu Bu. Ya, itu cara yang paling ampuh untuk anti mainstream ya. Lanjut lagi. Sekarang udah paham ya. Yang pertama, masalahnya prakteknya kadang-kadang agak kesulitan. Tapi saya yakin Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Karena apa? Ilmu ini harus dipraktekkan pada orang-orang sekeliling kita. Nasihatin orang berantem karena dia orang internal. Kita balikan lagi kepada yang bersangkutan. Silahkan Bapak yang memutuskan. Saya yang mengikuti Bapak, saya hanya sekedar memberi masukan. Ya, gitu. Sekarang yang tukang terapis misalnya mijit, Pak, mohon maaf, sudah kencang belum pijitan saya? Oh sudah, terima kasih. Misalnya ternyata ada yang satu lagi, Ibu, mohon maaf, ini sudah kencang belum pijitannya? Oh belum, kayaknya kurang kencang. Masa belum kencang Bu? Ini saya udah kencang sekali loh. Nah ini orang kalau terapis itu orangnya internal, itu pasti tidak disuka oleh pelanggan. Ya, jadi sudah kita tutup dulu, kita close untuk apakah kita internal ataukah orang itu eksternal. Nanti kita akan lihat foto auranya Pak Hidayat, coach kita, ya. Auranya berwarna apa? Nah itu kemarin pada saat di foto aura kebetulan bersama sang istri, nah itu senyum-senyum tuh ya. Nah kayak kita lihat ya. Nah ini kita zoom. Inilah dia. Nah nih, ini Coach Hidayat ini warna auranya. Nanti kita akan foto aura juga nih ya. Ada di sini yang akan kita foto juga. Dulu sempat ada yang di foto aura bayi dan ternyata warna auranya tuh putih. Jadi betul-betul spiritual segala macam karena dia belum punya dosa ya. Nah ini Pak Hidayat ini ya, Pak Hidayat ini memiliki warna white karena ada perubahan terhadap beliau ketika bertemu beberapa belas tahun yang lalu. Terus kalau ungu jomblo katanya orang Bang Sandi ya. Nah ternyata ini warnanya spiritual. Artinya apa? Orangnya energinya sedang sensitif.
Nah, terus sedang terjadi perubahan dalam dirinya, ya, ke proses menuju ke spiritual. Nah, jadi untuk yang berwarna aura putih, ini adalah siap-siap untuk menerima sesuatu pencerahan, ya, sesuatu yang terjadi perubahan terhadap dirinya. Nah, ini Pak Hidayat ini udah termasuk orang yang memiliki karakter seperti itu. Nah, kita lihat lagi yang sebelah kanan tuh, ada yang warna hijau. Sebelah kanan pojok atas ada yang warna hijau, seperti bar, seperti sebuah tingkatan-tingkatan. Yang warna hijau itu adalah relaxation-nya, energi relaxnya. Nah, hijau itu relax, sedangkan yang biru itu adalah kondisi stresnya. Bersyukur stresnya sedikit dibandingkan dengan relaxnya. Relaxnya lebih tinggi. Nah, kita lihat di bawahnya lagi. Hati-hati ya Bu, kalau Ibu nanti di foto aura, ini alat bukan dari Bojong Kenyot, ini alat dari Amerika. Hanya ada 3 di Indonesia. Dan waktu beli 2006 itu harganya kalau dikurskan kurang lebih 350 juta. Sekarang sudah turun, saya kemarin ngelihat hampir 200 jutaan. Ya, dan itu juga alat ini kalau rusak juga, aduh Masya Allah harus dikirim ke Amerika karena tidak ada yang bisa membetulkan alat ini di Indonesia. Nah, kita lihat Bu, kalau nanti Ibu di foto aura, ternyata warna birunya lebih tinggi daripada warna hijaunya, harus hati-hati ya. Oh, ada yang itu ya, foto auranya belum lengkap, nanti bisa menghubungi Bunda Neni ya. Nah, terus kita lihat bawahnya. Bawahnya itu ada seperti grafik. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Pak Hidayat itu nggak bisa diem. Nggak bisa diem apa? Ngomong terus. Jadi diemnya beliau itu akan diekspresikan. Ya, jadi kalau misalnya, kok bisa tahu? Karena itu diagramnya itu turun naik. Jadi orangnya ekspresif. Ya, nggak akan menemukan Pak Hidayat itu di pojok diem. Pasti kalau nggak lagi telepon, nggak lagi coaching, nggak lagi ngobrol, ya mungkin mandinya juga sambil ngomong. Nah, itu bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya grafiknya lurus saja, ini orang keep inside, orang ngomongnya selalu dalam hati, nggak ekspresi keluar gitu. Barakallah, malam minggu di Anyer, alhamdulillah. Terus bawahnya lagi ya, ini kalau dijabarkan satu halaman aja sudah bisa 1 jaman ya, 1 jaman ini kalau misalnya dibahas. Tapi kita hanya ngebahas hal-hal yang sepele saja, yang sifatnya adalah bisa dipahami. Nih, warna aura size-nya Pak Hidayat itu ada aura size itu 90. Ini waktu dulu zaman masih calon presiden ya, di era 2 dekade belakang, itu aura size calon presiden ini 90. Dan saya bilang kemungkinan untuk menjadi seorang pemimpin itu terbuka lebar karena aura size-nya besar. Nah, ini bagus untuk menarik karisma dari orang-orang sekeliling ya. Ini kurang lebih 2 mingguan yang lalu. Nah, kalau ada yang misalnya, Kang pengen banget foto aura, caranya gimana? Kalau mau cara jalan tol, cara yang mahal, itu ada. Kang Zai, berapa biayanya? Kalau pertama kali ini dulu saya membuat suatu program namanya foto aura, itu 2,5 juta. Terus aja, tapi akhirnya ketika saya mulai proses untuk saling membantu, saya tidak memberikan tarif, tapi berkomitmen untuk bersodakoh. Udah, saya mau komitmen Kang Zai untuk bersodakoh, terserah berapa saja, nanti bisa di foto aura ya. Aduh maaf, kayaknya ada yang goreng. Ada yang goreng ini kayaknya, goreng apa sih? Goreng kasih. Asin. Kasih. Iya bener, ada yang goreng terasi ya. Nah jadi gitu ya Bunda yang tadi tanya, saya mau berkomitmen. Ini bagus sekali nih, karena banyak yang siapa yang mau komitmen
Nilainya ditentukan oleh Anda sendiri, 500.000, 1.700.000, dibayar kapanpun juga nggak masalah. Mau dicicil, mau apa, itu bukan sebuah hutang. Ya, jadi hanya komitmen. Ya Allah, saya ingin komitmen untuk bersedekah senilai 500.000 rupiah, silahkan. Dibayarnya kapan? Kapan aja, saya mah tidak akan menagih. Oh ternyata pada saat datang ke sini, ke Imah Seri, alhamdulillah, komitmennya dibayarkan, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 200, mangga. Karena insya Allah komitmen tersebut adalah sebagai satu bukti bahwa saya mengikatkan ya diri saya untuk berkomitmen ya untuk membantu anak-anak yang ada di Imah Seri untuk membantu perkembangan yang selanjutnya gitu. Jadi mangga ya Ibu, kalau misalnya mau difoto aura tinggal nanti menghubungi 0813 9443 9903. Sekali lagi 0813 hijau. Saya bahagia ya. Aduh kaget Mas, hijau maju Pak, mentang-mentang warna hijau dikiranya lampu merah ya. Nah 0813 9443 9903. Oke ya. Kang Z, perlu diperlihatkan detailnya nggak? Ini yang lengkap sesingkat saja kali ya. Jelas saja ya. Sok. Ya itu ada 23 halaman. Coba lihat yang secara sekilas. Yang tadi aja belum dibahas secara seluruhnya tuh, ya, baru sekilas aja. Ini yang aura size ya Kang Z ya? Ya, aura size kan tadi 90 ya. Kalau misalnya ada halaman berikutnya, itu akan ketahuan olahraga yang cocok apa, visi dan misi buat diri kita apa, terus juga apa yang harus kita lakukan supaya mencapai secara security, keuangan, dan lain sebagainya, itu tuh ada, semuanya ada di situ. Kita dilahirkan nggak ada blueprintnya, ya nggak ada panduannya, dan kita nyari kemana-mana, sebetulnya ada jawabannya di foto aura. Dan orang tuh sampai bingung, kenapa alat sekecil ini bisa menjelajahi diri kita sampai bisa tahu bagaimana potensi kita yang seharusnya yang bisa untuk kita raih gitu ya. Jadi sebetulnya gini, kayak kemarin ada ibu, anak, bapak, anaknya 2 di foto aura, jadi saling tahu. Oh ternyata benar ayah saya tuh begini, oh ternyata betul anak saya tuh seperti ini. Jadi lebih enak saya untuk merangkum bagaimana seharusnya dalam hal keluarga ini melakukan sesuatu hal ya. Nah ini tuh wah ini panjang banget, nah tuh ini panjang sekali. Ya, ini aura size ya? Ini ya aura size-nya tuh kan hampir 100, hampir mentok karena berlebihan. Ya Pak Hidayat itu berlebihan banget aura size-nya tuh. Jadi energinya tuh abundance gitu ya, banyak, berlimpah gitu kan. Nah itu alhamdulillah. Terus coba lagi. Nah coba yang kemarin Kang Hidayat itu bilang, oh iya betul sekali, yang bagian mana? Suka merasakan ya sensitif ya. Ini punya indigo, karena ada warna violet dan ada juga warna ungu yang ada di situ. Nah itu ini kalau di screen gini kan agak sedikit, ini kok begini gitu. Itu penjelasannya dia saling berkait-kaitan dengan halaman 1, halaman 2 dan seterusnya gitu. Coba lihat lagi yang bawahnya, terus Pak Hidayat. Nah ini Pak Hidayat nih yang tadi yang bawah. Alhamdulillah Pak Hidayat itu memiliki karakter yang bawah atasnya lagi Pak Hidayat. Maksudnya di screen ke atas, terus nah stop. Ini yang tadi ya, itu relax. Ada diagram, bukan yang ini. Ada yang kayak terus lagi. Nah ini relax dan stress. Pak Hidayat itu ke arah kanan. Artinya apa? State of mind and body bagus. Ke arah kanan tuh relax. Artinya pikiran dan tubuh bereaksi itu saling berkaitan. Contoh, saya mau sholat tahajud nanti jam 2. Pikiran ya, cara begitu. Ternyata jam 2 bangun tapi nggak melakukan sholat tahajud. Nah ternyata tubuh itu menunggu apa yang ada dalam pikiran. Mau sodako hari ini. Tubuh merespon, alhamdulillah. Ternyata hari itu ditunggu-tunggu oleh tubuh tidak bersodako. Maka nanti
si jarumnya itu arahnya ke kiri, yaitu stres. Orang yang jarumnya ke kanan berarti alhamdulillah pikiran dan tubuh merespon dengan sinkron, dengan sempurna. Makanya hati-hati, orang bisa stres karena banyak keinginan tubuh tidak dijalankan, ya. Jadi harus berhati-hati seperti itu. Lanjut lagi ke bawahnya lagi. Terus berikutnya. Nah, terus. Nah, ini berikutnya lagi bawah. Lanjut terus. Terus. Nah, oke, stop. Left dominant. Pak Hidayat ini sangat dekat dengan ibu, sosok ibu. Sangat sebetulnya ya, sangat kalau di bahasa kita tuh left dominant itu sisi ibunya kuat sekali. Jadi mengayominya itu lebih dominan, ya. Tapi kalau misalnya ada wanita right dominant, ya right dominant, itu berarti wanita ini memiliki kemampuan untuk menangani yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Dan banyak yang betul sekali seperti itu. Ya, yang kemarin datang ke Mas Sri, alhamdulillah ketika saya bilang ibu memiliki kemampuan tulang punggung